selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu keempat bulan Juni 2025. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu sini. 2025. Sekali lagi. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Gemini, di kartu yang pertama ada apa aja di minggu keempatnya seorang Gemini. Yang pertama sih kalau aku lihat ya, di minggu keempat ada hal-hal sepertinya kayak akan membuat Gemini itu jadi malu ya. Apakah memang ada sesuatu yang kayak memalukan atau hanya merasa malu-malu saja? Malu-malu dan memalukan beda teman-teman ya. Lebih ke malu-maluin juga tuh ya. Malu-maluin, memalukan sama. Jadi ada hal-hal yang terkadang bikin kamu jadi malu. Bisa ini kaitannya dengan dirimu atau dengan orang lain juga di sini. Apakah kamu yang malu atau orang lain yang membuat malu kamu? Ada hal-hal yang terkadang membuat Gemini jadi ngerasa kayak, terkadang juga kayak, apakah aku orangnya terlalu sombong ya, sehingga mungkin jadi malu-maluin. Itu bisa jadi juga ya, malu dong ya, sombong karena terkenal padahal banyak lebih terkenal gitu ya, atau sombong karena udah punya sekarang ya, berpunya padahal banyak yang lebih kaya gitu di atas kita ya. Jadi ada hal-hal yang kamu tuh kayak malu gitu ya, sadar diri gitu. Dan selanjutnya juga aku lihat di minggu keempat ada hal-hal yang kayaknya lumayan Gemini kecewa ya. Ada hal-hal yang bikin kamu kecewa di minggu keempat ini. Ada sesuatu yang sepertinya terkait dengan berita atau apalah di sini ya, pemberitaan yang kurang baik yang nggak bisa kamu kontrol tentang dirimu ya. Bisa jadi ini mulainya dari haters ya. Kalau kamu punya haters di sini, kalau aku lihat ada aja ya kekecewaan yang ditimbulkan ya karena ketidakberuntungan kamu aja sebenarnya. Oke, kok bisa kak nggak beruntung ya? Karena ada circle yang harus kamu lalui. Kayak ini ujian juga buat kamu ya di minggu keempat ini. Lalu ada apa lagi kak? Secara keuangan oke ya, Gemini secara keuangan oke banget di minggu keempat. Bahkan ada potensi untuk job baru, pekerjaan baru, peluang kerjasama baru yang menguntungkan ya, new job di sini. Terus kamu juga ada potensi untuk bisa ngebuat rencana ke depannya yang bisa menghasilkan lebih banyak cuan, yang mulai disusunnya di minggu keempat ini. Jadi bagus banget ya kalau soal keuangan oke. Dan antara kamu dan seseorang juga Gemini sepertinya ada konflik yang berakhir ya, dan kalian itu kayak membuat perjanjian damai di sini. Cuma terkadang masih ada inner konflik yang belum selesai di balik ini semua ya. Terus juga di minggu keempat ini entah kenapa kamunya aja yang tadi yang merasa kurang beruntung ya. Tapi juga di sini ada happiness buat kamu. Jadi kayaknya kayaknya semuanya jelek ya kak ya, nggak juga. Di sini ada happiness buat kamu bahwa di minggu ke depan lagi di minggu keempat ini di minggu keempat ini memang ada sesuatu yang terkait dengan perasaan ataupun seseorang, atau yang berkaitan dengan kreativitas, spiritualitas ya. Ini akan memberikan kabar yang gembira buat kamu. Oke, meskipun terkadang ada rasa kayak Gemini ini merasa tertekan, kayak merasa aku kayaknya nggak bisa menceritakan masalahku, unek-unekku ya ke banyak orang. Takut dikiranya caper di sini ya. Takut dikiranya menye-menye, bukan seseorang yang tangguh dan kuat. Dan itu membuat kamu jadi menelan pahit semua unek-unek kamu sendiri. Sehingga kamu terkadang kayak ada kehilangan arahnya, kehilangan senternya karena masalah ini ya. Masalah kamu sendiri membuat kamu jadi tertekan karena nggak ada teman cerita. Itu kan teman-teman, makanya di sini pentingnya personal reading agar kamu tuh nggak jadi gila sendirian mikirin masalah kamu ya. Biasanya dengan personal reading akan ada saran-saran terbaik juga buat kamu agar di sini kamu nggak mikir sendirian, dibantuin buat mikir
lagi ada masalah apa ya, kita buka fakta-faktanya ya. Terus saran buat kamu apa dari masalah yang kamu hadapi gitu. Terus ada apa lagi Kak, bahwa di minggu keempat ini juga Gemini, aku lihat di balik apapun itu masalah, konflik yang berakhir, apapun lah yang kamu hadapi di minggu keempat, itu nggak akan kayak menurunkan semangat kamu untuk tetap energik, aktif ngomong di sini ya, aktif ngomong. Terus juga dalam setiap komunikasi kamu tuh selalu yang mikir dulu sebelum ngomong gitu. Jadi kayak kepala tuh nggak nganggur aja berdiri di atas tapi yang benar-benar dimanfaatkan untuk berpikir akan sesuatu yang pokoknya lebih baik buat kehidupan kamu ke depannya, agar kamu nggak mengambil langkah-langkah yang ceroboh juga. Cuma memang terkadang ada Seven of Cups ya Gemini, terkadang ada kesempatan-kesempatan yang hadir buat kamu. Kesempatan apa tuh Kak? Banyak hal ya, bisa asmara, percintaan, finansial, karir, usaha, pekerjaan. Ada kesempatan-kesempatan itu, cuma terkadang itu semua masih membuat kamu bingung, kayak yang mana yang harus aku ambil gitu ya, yang mana yang harus aku, bukan sekedar diambil lagi, kayak yang mana sih yang harus aku perjuangkan untuk aku dapatkan, kayak gitu. Karena ada keputusan yang sulit untuk bisa memilih sesuatu di sini. Oke. Terus juga Eight of Pentacles Gemini, di minggu keempat ada peluang buat new job, pekerjaan baru, ambisi baru ya. Terus juga aku lihat ada perkembangan secara keuangan ya di minggu keempat ini. Amin ya buat Gemini ya, amin. Dan di sini kalau aku lihat kamu kayak akan lebih banyak praktek apa-apanya, baik soal karir, banyak praktek di kerjaan gitu, nggak hanya sekedar omong doang, teori doang. Atau kalau dalam dunia usaha, kamu tuh kayak yang akan terjun langsung ke dalam usaha kamu, bukan yang hanya sekedar lihat-lihat doang, datang GO ya, GO selesai itu ya, udah opening selesai nggak datang-datang lagi. No, kamu adalah seseorang yang kayak terus akan memaintenance gitu ya hal-hal yang sudah kamu mulai. Karena di sini ada hasilnya, cuannya, ya rezeki juga bagus. Cuma terkadang soal perasaan ya, Gemini ini masih lumayan sensitif kalau aku lihat. Ada hal-hal yang bikin kamu itu terkadang ya jadi kayak mudah sensi juga, karena perasaan kamu halus dan lembut banget sih. Ya, jadinya di sini kayak nggak bisa tuh ya. Kalau yang pakai kekerasan ngomong sama Gemini, harus dengan cara yang halus agar mudah dimengerti. Ya, terutama sama emosinya. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta atau Gemini di minggu keempat ya, Juni 2025. Yang pertama di sini kamu dipesankan katanya nikmati semua dari atau seluruh dari hasil kerja kerasmu ya. Nikmati dari seluruh hasil kerja kerasmu, apapun itu bersyukurlah di sini Gemini ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan take action atas ide-ide yang kamu punya ya, karena hidup akan terus berjalan Gemini. Semakin lama ide ini ditinggalkan, semakin bersawang-sawang dia semakin terkubur di dalam kepalamu, nggak keluar-keluar gitu ya, percuma kan ya. Lalu yang ketiga di sini kayak mubazir aja gitu. Yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya kamu itu bisa menggunakan energi dinamik yang ada di dirimu untuk bisa memimpin sesuatu ya. Kamu dipesankan mungkin untuk bisa juga kuat bertahan dalam menerima challenge apapun dalam kehidupannya kamu, badai apapun gitu Gemini ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya. Di minggu keempat Juni kamu energi paling kuat bisa terkoneksi dengan Sagi, Virgo, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye, Gemini.